Halo teman-teman semuanya. Mari kita lanjutkan ngomongin buku The Anxious Generation dari Jonathan Haidt. Aku happy banget karena ternyata banyak juga teman-teman yang mulai membuka dan membaca buku ini. Salah satunya kemarin aku chattingan sama Dr. Andreas Kurniawan, si laki-laki mencuci piring itu. Dan dia juga merasa anxious membaca ini, terutama melihat data-data tentang bagaimana sih dampaknya ini semua terhadap perkembangan anak. Nah, kemarin teman-teman, kita nampaknya sudah sampai di bagian kedua, gitu ya. The backstory, the decline of the play-based childhood. Bagaimana play-based childhood itu menghilang di antara kita. Anthropologists have long noted that collective rituals are universally human. European explorers of the 16th and 17th centuries found that on every continent, community performed ritual in which everyone moved together drumming, chanting, or beat heavy music. The great sociologist Emil Durkheim wrote about the social electricity generated by such ritual. He thought rituals were essential for fostering a sense of communion and belonging. Mari kita lihat peran permainan dalam kehidupan bermasyarakat anak-anak. Pertama-tama tadi kita diajak untuk melihat bahwa ternyata ritual itu adalah bagian yang umum dalam kehidupan masyarakat dan sudah menjadi social electricity, daya untuk masyarakat menjalin sense of communion, sense of kebersamaan. Teman-teman nanti kalau misalnya baca Slow and Focus atau Humankind, nanti juga akan berkenalan dengan konsep yang namanya Homo Ludens, di mana manusia itu adalah orang yang bermain gitu. Homo itu kan orang, Ludens itu bermain, jadi manusia yang bermain. Teman kalau misalnya lihat juga di bukunya Daniel C. Dennett, Breaking the Spell, di situ juga diperlihatkan bahwa ritual itu adalah sesuatu yang natural terjadi, muncul di permasyarakatan gitu. Dan permainan adalah salah satu bentuk dari ritual tersebut. Makanya kalau kalian main ya waktu kecil ya, pasti ada lagu-lagunya gitu, atau ada peraturannya harus ngapain. Dulu tuh aku inget ya, salah satu cara untuk sesimpel gini deh, kenapa kita begini, sepakatnya ngomong hom pimpa layum gambreng, itu kan bahasa apa kita juga nggak tahu kan, tapi for some reason kita sepakat ngomongnya itu kompak. Batu gunting kertas, kita juga sepakat itu adalah ritual kita untuk menentukan siapa yang duluan maybe atau siapa yang menang. Permainan dan ritual adalah sesuatu yang nggak bisa dipisahkan, teman-teman. Most teens have accounts on multiple platforms, and those who use social media regularly spend 2 hours a day or more just on social media sites. By 2014, nearly a third of teen girls were spending over 20 hours a week on social media sites. That is half of full-time job creating a content for platform and consuming content created by others. Jadi tahun 2014 yang aku yakin sekarang pasti jumlahnya juga meningkat. Dalam seminggu tuh cewek-cewek ketika disurvei menghabiskan waktu kurang lebih 20 jam di sosial media. Ingat, kita kerja normalnya adalah 40 jam. Tapi cewek-cewek ini, remaja-remaja ini 20 jam, itu kan setengah jam kerja. Waktu mereka beneran habis di media sosial. Dan mungkin nggak cuma waktu mereka, tapi waktu kita. Tapi ingat teman-teman, buku ini fokusnya adalah ke perkembangan anak-anak. Jadi, kalau teman-teman mau belajar tentang efeknya buat kalian ya, secara general, orang-orang dewasa, bisa baca Slow and Focus, tapi di buku ini, kita akan fokus ke apa yang terjadi ke anak-anak, apa yang terjadi ke generasi muda, dan kenapa otak mereka rusak gitu. Kenapa mereka brain rot. Nah, ya mau gimana nggak brain rot gitu. Setengah dari jam kerja, itu mereka habiskan untuk lihat sosmed. Ya mau nggak mau mereka akan apal tuh tung sahur, krokodilo armadillo, balerina cappuccina, apa itu. Anjing aku juga apal. Gen Z is the first generation to have gone through puberty, hunched over smartphones and tablets, having fewer face-to-face conversation and shoulder-to-shoulder adventures with their friends. As childhood was rewired, especially between 2010 and 2015, adolescents became more anxious, depressed, and fragile. In this new phone-based childhood, free play, attunement, and local model for social learning are replaced by screen time. Nah, jadi permainan yang menjadi ritual tadi, yang menjadi
social energy tadi, waktu mereka untuk bermain itu digantikan oleh screen time. Kita perlu bermain sebagai bentuk kita mempelajari dan menjadi bagian dari society, tapi bermain ini diganti oleh screen time. Itu idenya, teman-teman. Aku akan menyebutkan sesuatu yang mungkin banyak orang tua nggak setuju, tapi kalian melakukannya. Kids are anti-fragile. Anti-fragile ini pertama kali dikoinkan, ya, ditulis atau dipopulerkan oleh Nassim Taleb dalam bukunya tahun 2012 yang berjudul Anti-Fragile: Things That Gain from Disorder. Nah, anti-fragile ini adalah things that actually need to get knocked over now then in order to become strong. Nah, anak-anak itu anti-fragile. Harusnya mereka itu dikondisikan untuk gagal, untuk jatuh, untuk dihancurkan waktu anak-anak, supaya mereka waktu dewasa menjadi pribadi yang lebih kuat. Mereka bisa belajar dari kesalahan mereka. Tapi itu mereka tidak dapatkan karena proses bermain mereka hilang. Salah satu yang membuat kesempatan anak-anak bermain ini hilang adalah karena ketakutan orang tua sendiri. Itu tadi aku bilang, yang bikin anak-anak jadi nggak berkembang kadang-kadang itu orang tuanya sendiri. Orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk jatuh. Orang tua yang takut anaknya terluka kalau main. Orang tua yang nggak berani membiarkan anaknya naik pohon. Orang tua yang nggak berani membiarkan anaknya itu berkenalan dengan orang-orang yang asing yang ada di taman misalnya atau di lingkungan sekitarnya. Tahun 2001, Frank Furedi published an important book titled Paranoid Parenting: Why Ignoring the Experts May Best for Your Child. Di zaman media sosial ini, banyak sekali gaya-gaya parenting itu terpengaruh sama media sosial tuh. Orang-orang influencer parenting ngomong apa, kayak, anakku harus kayak gitu. Aku pernah ketemu kawanku yang kayak, aku nanti anakku kalau udah umur segini akan aku belikan mainan ini supaya dia eksplorasi ini. Padahal yang penting tuh, anakku dikasih temen deh. Anakmu disuruh keluar main sepeda. Anakmu belajar bersosialisasi, gitu loh, Cuk. Anakku akan aku belikan Lego, tai. Anakku akan aku ajarin coding, guys. Shut up. Anakmu suruh main dulu, anakmu suruh main petak umpet. Ya, belajar sportivitas dulu. Belajar menaati peraturan disepakati oleh teman-temannya. Kalau anakmu main petak umpet aja curang, gedenya koruptor. Bapaknya kaya, anaknya koruptor. Tapi itu tadi, orang tua itu niatnya sebenarnya baik. Pengen anaknya itu aman. Sayangnya, justru safetyism ini yang membuat anak jadi nggak berkembang. Karena terlalu dipagari oleh orang tuanya, terlalu dibatasi oleh orang tuanya. Dan orang tuanya nggak mau membiarkan anaknya itu melakukan hal-hal yang mungkin berbahaya, atau main lumpur, kayak ntar rumahmu kotor ya, ntar kamu kena cacing, cacingnya masuk di sela-sela jari. Akhirnya anaknya jadi nggak berkembang. Itu. The worship of safety above all else, called safetyism, it is dangerous because it makes it harder for children to learn to care for themselves and deal with risk, conflict, and frustration. Penting banget untuk ngajarin anak-anak bagaimana handling risk dan bagaimana handling kegagalan. Nanti di belakang kita akan lihat efeknya apa nih, terutama buat pria. Dan jujur aku ngerasain, teman-teman. Buku ini ngejawab kenapa kok aku ngerasa gagal, depressed. Ternyata juga masa kecilku, aku merasakan safetyism itu. Aku merasakan orang tuaku juga tidak membiarkan saya untuk eksplorasi. Aku pernah ada masa, mungkin waktu TK gitu, aku nggak berani naik tangga. Beneran naik tangga, kayak tangga apapun, bentuk tangga apapun, aku nggak berani. Tangga rumah tuh aku nggak berani. Aku nggak berani naik pohon. Aku tidak dibiarkan untuk terluka. Padahal waktu kecil itu adalah waktunya kita tuh terluka lah, beset sana sini, bikin kesalahan, supaya kita nanti waktu udah gede tahu nih bagaimana handling pain and risk. Safetyism is an experience blocker. When we make children's safety a quasi-sacred value and do not allow them to take any risk, we block them from overcoming anxiety, learning to manage risk, and learning to be self-governing.
all of which are essential for becoming healthy and competent adults. Nah, ini yang tadi aku bilang. Ketika kita terlalu membuat anak itu aman dan tidak membiarkan mereka terpapar pada hal-hal yang buruk, as in kayak luka atau hal-hal yang berbahaya gitu ya, kita justru itu namanya experience blocker. Kita menutup pengalaman-pengalaman mereka, padahal manusia itu belajarnya dari pengalaman. Nah, selain hilangnya masa bermain tadi ya teman-teman, yang terjadi pada anak-anak adalah mereka tuh jadi generasi yang HP-an terus jadi kurang tidur. Nah, entah kesibukan mereka apa, mungkin ngerjain PR atau berkomunikasi dengan temannya, mereka jadi kurang tidur, teman-teman. Kita kemarin waktu di Salon Focus udah ngebahas betapa pentingnya tidur buat manusia. Tapi di sini aku nandain sebuah data penting banget, yang mirip kayak di video sebelumnya, ya. Seperti biasa tahun 2010 tuh berubah, naik tiba-tiba secara signifikan. Ini adalah data untuk remaja yang tidur kurang dari 7 jam. 7-8 jam itu penting supaya kita bisa sampai ke REM, supaya otak kita bisa ke-refresh, racun-racunnya bisa keluar. Dan anak-anak kita sekarang, remaja usia kelas 8, kelas 10, dan kelas 12, itu nggak mengalami itu. Dan ini aku ingetin lagi apa yang udah kita pelajari di Salon Focus. Attention is a choice we make to stay on one task, one line of thinking, one mental road, even as attractive of REM becomes. When we fail to make that choice and allow ourselves to be frequently sidetracked, we end up in the confused, dazed, and scattered brain state. Kayaknya sih nggak cuma anak-anak ya, tapi kalau kalian nih, aku sering banget lihat istriku kayak gini. Dia nonton nih, pakai tab buka HP, scrolling. Yang mana aku juga ngelakuin tuh, kalau kan aku sekarang kerja dari rumah ya. Kadang laptopan gitu, terus di sebelah kanan HP. Lama-lama tuh kayak dikit buka HP. Makanya seringkali HP itu aku matiin kalau misalnya aku lagi kerja. Karena itu distraksi banget. Dan somehow itu yang kita kerjakan sekarang. Itu cara kita bekerja sekarang. Kita nggak bisa fokus karena emang kita multitasking mulu. Hidup kita tuh multitasking mulu. Dan itu nggak baik. Kita jadi kehilangan fokus kita. People cannot really multitask. All we can do is shift attention back and forth between tasks while wasting a lot of it in each shift. Jadi kalau kalian maksain diri buat multitasking, sebenarnya kalian tuh nggak lagi multitasking, tapi kalian tuh lagi buang-buang fokus dan buang-buang waktu untuk ngerjain semua hal dalam waktu bersamaan. Padahal satu-satu aja diselesain. Itu yang harus kita lakukan. Lalu, yang merusak juga bagi anak-anak kita adalah adiksi media sosial. Ini aku garis bawain adiksi, karena memang kita juga udah belajar di Salon Focus, media sosial itu kan bekerja dengan cara mengaktifasi dopamin yang ada di kepala kita. Ketika mereka capek dari PR mereka pengennya langsung buka media sosial dan merangsang dopamin mereka. Dan ini terjadi terus-menerus setiap hari. Akhirnya mereka jadi kecanduan. Jadi ada 4 sebenarnya foundational harm yang dirasakan oleh anak-anak. First foundational harm is social deprivation. When American adolescents move into smartphone, the time with friends in face-to-face setting plummet immediately from 122 minutes per day in 2012 down to only 67 minutes per day in 2019. Frekuensi anak-anak bertemu dengan temannya itu pasti berkurang jauh. Mungkin mereka cuma ketemu teman-temannya di sekolah. Tapi kalau weekend udah gak ketemu teman lagi. Kalau sore udah gak ketemu teman lagi. Ketemu di les. Tapi bukan bermain. Second is sleep deprivation. Tadi kita udah bahas. Third is attention fragmentation. Tadi kita juga udah bahas bahwa anak-anak sekarang tuh kebiasaan buat multitasking. Terakhir adalah addiction. Chapter berikutnya, kita akan lihat juga bagaimana adiksi terhadap game dan pornografi itu ngerusak juga, terutama buat cowok-cowok. Habis ini, chapternya menarik sekali, ya, tapi akan kubahas di episode berikutnya. Judulnya adalah Why Social Media Harms Girls More Than Boys. Nanti kita akan bahas, tapi teman-teman, saya bahasin dulu video yang kali ini. Seperti yang episode berikutnya, terima kasih sudah nonton. Terus mohon support-supportnya biar aku betah bikin video-video kayak gini terus.
Aku happy buat ngebagiin apa yang aku tahu ke kalian. Aku tahu banyak dari kalian yang mungkin nggak punya akses dan uang yang cukup buat beli buku ini. Jadi, ya nggak apa-apa lah kalau sebagian dari kalian mengandalkan kontenku untuk memahami sedikit dari buku ini. Cuman buat teman-teman yang mampu buat beli, aku tetap sarankan buat beli atau minjem di perpustakaan-perpustakaan atau di mana gitu ya. Karena ini buku yang cukup membuka mata, terutama buat teman-teman yang punya rencana untuk punya anak, atau sedang punya anak, atau bekerja di bidang pendidikan. Setidaknya yang kalian pengen lihat ponakan-ponakan kalian tuh berkembang dengan optimal, silakan baca buku ini, The Anxious Generation. Thank you teman-teman.